Islam double champ? I don't think so. Not because he... Look at Alex Moore. I haven't seen too many of his fights, to be honest with you. Ну, я просто, знаете, все это время я же к этому и целился, к этому и тренировался. Audio Jungle. Sebelumnya, juara kelas bantam Aljamain Sterling menguji keyakinannya bahwa UFC akan membawa kembali Henry Cejudo ke dalam pertarungan hanya karena satu alasan. Funkmaster baru saja mempertahankan gelarnya melawan TJ Dillashaw akhir pekan lalu di UFC 280. Dalam pertandingan itu, Sterling mencetak penghentian di ronde kedua setelah penantangnya mengalami cedera bahu. Setelah kemenangan itu, sang juara menyebut banyak nama dalam wawancara pasca pertarungannya. Salah satu nama yang ia sebut adalah mantan juara kelas ganda Henry Cejudo. Triple C telah absen sejak Mei 2020 ketika dia mengalahkan Dominic Cruz. Setelah kemenangan itu, Cejudo melepaskan gelar kelas bantamnya dan memutuskan untuk pensiun. Namun, mantan pegulat Olimpiade itu belum pensiun awal tahun ini dan terdaftar di kolom pengujian USADA sebelum UFC 280. Dana White tampak tidak tertarik dengan Cejudo yang memperebutkan gelar dalam waktu dekat, dan promotor malah mengusulkan agar pemenang Peter versus Sean O'Malley akan mendapatkan kesempatan untuk memperebutkan gelar. Suga akhirnya menang dengan keputusan split yang kontroversial akhir pekan lalu, dan terlepas dari janji perebutan gelar itu, White malah mengusulkan agar Cejudo kembali merapat dan menantang Sterling di pertarungan berikutnya. Aljamain Sterling percaya bahwa komentar Dana White tentang Henry Cejudo termotivasi dari upaya untuk mencoba dan mendapatkan gelar darinya, seperti yang dia katakan dalam penampilannya baru-baru ini di The MMA Hour bersama Ariel Helwani. Aku suka Dana secara pribadi di luar kamera dan segalanya aku suka dia. Tetapi beberapa hal yang sebenarnya dia katakan terkadang di luar jangkauanku. Anda mencatat, Anda mengatakan siapapun yang memenangkan pertarungan antara O'Malley versus Ian jelas mendapatkan tembakan nomor 1, karena itu masuk akal. Setelah pertarungan, semuanya benar-benar berubah dan kemudian dia memasukkan Henry Cejudo ke dalam campuran. Dan aku benar-benar bingung karena orang ini tidak bertarung selama lebih dari 2 tahun. Katanya menjelaskan kebingungannya dari statement Dana White yang menurutnya secepat kilat bisa berubah. Sterling kembali menjelaskan bahwa dia rasanya tidak mungkin untuk melawan Cejudo yang berupaya untuk mencetak gelar ketiganya, karena masih ada beberapa petarung yang pantas untuk mendapatkan tembakan gelar itu berdasarkan prestasi mereka. Cejudo yang dinilainya kurang pantas mendapatkan kesempatan itu karena selama 2 tahun tidak bertarung dan begitu ingin kembali langsung kepada perebutan gelar tanpa melakukan apapun. Jadi sekarang sepertinya aku hampir merasa, dan aku bisa saja salah, aku hampir merasa mereka sedang mencari harapan terakhir dari seseorang yang bisa mengalahkan Aljamain Sterling. Mereka berharap bisa membuat narasi gulat Olimpiade ini sekarang, tapi aku dapat memberitahu Anda satu hal yang pasti, ini adalah majikan dengan kesempatan yang sama. Semua ras, semua warna bisa mendapatkannya. Ini benar-benar tidak masalah, jika itu Henry, jika itu Chito dari Ecuador, jika itu O'Malley dengan rambut warna-warni, Tuan Suga, jika itu pertandingan ulang dengan Ian, karena kita tahu UFC suka memberikan tembakan gelar kepada orang-orang yang mengalami kerugian. Jika mereka ingin memberikannya kepada Sandhagen, ada banyak pilihan. Katanya lagi menambahkan ketidaksetujuannya dengan usulan Dana White untuk mempotensikan Cejudo. Saat ini belum diketahui apakah Dana White akan membuat Aljamain Sterling melawan Henry Cejudo untuk yang selanjutnya. Namun persaingan antara keduanya sudah memanas setelah mantan juara itu menjanjikan gelar juara kembali ke Amerika. Kemudian Islam Makhachev yang telah berhasil meraih impiannya untuk menjadi juara divisi ringan UFC dengan mendominasi dari sepanjang pertarungan akan selalu menjadi headline dari pemikiran banyak orang, disebabkan bintang Dagestan itu mampu dengan mudah hanya untuk menjadi kepala gerbong di 155 pound.
Dan setelah mengalahkan The Bronx, mungkin penantang terberatnya yang saat ini dalam 11 kemenangan beruntun di divisi ringan, banyak yang bertanya-tanya apakah Makhachev dapat menemukan kesuksesan di divisi lain dan menjadi juara ganda karena seperti yang telah dicetuskan Khabib jika mereka siap untuk terbang ke Australia guna membawa pulang sabuk 145 pound dari kekuasaan Alexander Volkanovski. Pertarungan ini sudah dipastikan terjadi karena Dana White juga telah mengkonfirmasi rencana pertarungan dari kedua pemegang gelar dari masing-masing divisi yang berbeda. You know, obviously, looks like Volkanovski's next, so, Volkanovski never ceases to amaze me. Another incredible fight. Did you know he was going to call out Volkanovski? I did not, no. So that... When I was up there, Khabib said to me, we're going to fight all the time and we want to fight everybody. That's what he said to me, after the fight. Meski tidak sedikit yang mengatakan bahwa peluang Makhachev jauh lebih menguntungkan ketimbang ketika dia mengalahkan Oliveira, namun masih ada juga yang meragukan keberuntungan Islam Makhachev untuk mengalahkan Volkanovski. Dan anehnya, sang prediktor terkesan tidak jera dengan hasil perhitungannya yang salah di saat sebelum digelarnya pertarungan Islam versus Oliveira, di mana pada saat itu dia mengatakan bahwa Oliveira akan menang dengan cara yang mudah dan gulat Makhachev tidak akan perform sama sekali. Namun ternyata apa yang dikatakannya malah berubah beribu-ribu derajat karena akhirnya Islam yang mampu mendominasi dengan kemenangan submission tidak sampai 2 ronde. Mantan juara kelas menengah UFC Michael Bisping ditanya pendapatnya tentang Makhachev yang akan berupaya untuk menjadi juara 2 divisi. Melalui streaming langsung, tanya jawab penggemarnya di YouTube, Bisping mengungkapkan mengapa dia pikir bahwa itu tidak mungkin akan diraih Islam Makhachev. Karena dia melihat Islam tidak akan menghasilkan itu, dan kalaupun itu mampu, maka Islam tidak akan langsung ke kelas berat lainnya dan harus bertahan di 145 pound. Dan seperti inilah penjelasannya. Islam double champ? I don't think so. Not because he hasn't got the ability. Here's why. Because Volkanovski is going to move up to 155 and he's going to challenge Islam. So Volkanovski has the ability to become a double champ. If Islam beats him, well, they're not going to run that back straight away at another weight class. And Islam would have to go down to 145. And I can't see him making 145. He's big for 155. Prediksi ini sangat berbahaya bagi Bisping sendiri. Jika saja untuk yang kali ini perhitungannya juga salah, maka akan dimungkinkan banyak orang lagi yang tidak akan mendengar dari apapun itu bentuk prediksi dan tanggapannya. Padahal, salah dalam perhitungan itu wajar sebelum mengetahui hasil dari setelah pertarungan itu terjadi, namun tidak lagi dalam upaya untuk mencoba mencari obat dari kesalahan estimasi sebelumnya. Dan ini terbantahkan dari tanggapan sang juara Islam Makhachev atas komentar dari mantan juara itu dengan mengatakan bahwa Volkanovski malah tidak selevel dengannya, dan disebabkan bintang Dagestan itu yang kini telah berada di urutan ketiga pound for pound, agar jangan nanggung kerjanya, itu lebih bagus untuk sekalian menempati pound for pound nomor 1, sekaligus untuk memplaster segala kicauan yang terdengar nyaring. Я просто, знаете, все это время я же к этому и целился, к этому и тренировался. Из-за этого я, когда выходил на бой, я знал, что как бы бой ни пошел, я буду готов, потому что столько тренировок, это все не напрасно. И я знаю, что я мог стать чемпионом, как говорил мой покойный тренер, еще много лет назад. Это его была мечта, чтобы я поменял Хабиба, как бы стал после него чемпионом. Ну, я его пригласил в клетку, я готов оспорить с ним пояс. Но это не его уровень, это уже другие бойцы, большие бойцы, не такие низкие, как он, короткие. Так что, я думаю, наш дивизион ему не по зубам. Kemudian penjelasan yang sangat bijak datang dari pelatih kepala American Kickboxing of Academy, Javier Mendez, yang sepertinya menyembunyikan strategi mereka dengan berpura-pura belum mengetahui sepak terjang Volkanovski ketika diwawancarai Submission Radio. Hal ini bisa saja dimungkinkan jika Mendez membeberkan bahwa mereka telah mengetahui area kelemahan dari petarung Australia itu, maka tim Volkanovski akan segera mencari perubahan game plan sekaligus mengaburkan apa yang telah diketahui tim Khabib dan Javier Mendez. Dan seperti inilah penjelasannya.
to look at Alex more. I haven't seen too many of his fights, to be honest with you. What I did see, I was like super impressed. I have to watch more and see where we can expose some of the areas that he might give us that I would perceive as his weakest areas. I don't think he's got any weak area, but I would have to look at the tape to see. So right now, it's really hard for me to give you anything like that because I really haven't, watched his videos like I need to before I make those kind of judgment calls. So for right now, I'll just say we're taller.